S38 Hasil pemeriksaan. Sahila terisak setelah mendengarkan penjelasan dari Ririn, mata Revan ikut memerah tak bisa membendung air matanya. Mana janjimu, kamu sudah berjanji tidak akan sedih. Ucap Revan pelan sambil mengelus pucuk kepala sang istri. Bukan diam tapi malah semakin terisak, sedangkan Ririn hanya menunduk melihat kesedihan sepupunya. Ririn menjelaskan permasalahan mereka terdapat pada diri Sahila. Sahila dinyatakan sulit hamil karena ada gangguan ovulasi pada dirinya. Untuk bisa hamil, tubuh wanita perlu melepaskan sel telur setiap bulannya. Proses pelepasan sel telur ovulasi inilah yang menentukan masa subur wanita. Namun proses ovulasi pada diri Sahila terganggu. Ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan gangguan ovulasi, dan yang terjadi pada Sahila adalah gangguan pada kelenjar hipofisis otak. Hipofisis merupakan kelenjar yang berfungsi untuk memproduksi hormon penting dalam tubuh seperti hormon pertumbuhan, seperti hormon FSH, hormon TSH dan yang lainnya. Kelenjar ini memiliki ukuran yang sangat kecil di otak. Dan yang terjadi saat ini pada Sahila ada suatu tipe sel yang membelah dan kemudian membentuk benjolan kecil yang jinak, atau disebut dengan tumor. Tumor kelenjar hipofisis terjadi karena ada pertumbuhan sel tidak normal pada kelenjar hipofisis. Memang belum dapat diketahui secara pasti apa penyebabnya, tetapi diduga ini disebabkan oleh faktor genetik. Dokter Ririn menjelaskan panjang lebar pada Sahila dan Revan namun hanya inti saja, karena Ririn tahu akan kakak sepupunya yang tak akan paham apa-apa itu. Terus gimana? Apa ada obatnya? Tanya Revan serius. Ada 4 macam kakak tinggal pilih salah satu. Untuk kakak ipar janganlah bersedih, 50% kakak akan bisa hamil setelah tumor itu hilang. Ada lewat operasi, obat-obatan, kemoterapi dan terapi radiasi. Aku tidak bisa menyarankan untuk kalian, karena ini adalah pilihan, jadi kalian sendiri yang harus memilih salah satunya. Apakah ada efek dari semuanya itu? Revan memastikan sedangkan Sahila hanya menjadi pendengar setia dan masih dengan tangisannya. Semua pengobatan ada efeknya, meskipun begitu kakak harus tetap memilih, karena ini tidak bisa dibiarkan, meskipun tumor ini jinak, tapi tumor ini berkembang lama-lama juga membesar, jadi aku sarankan kakak cepat mengambil keputusan. Baiklah, aku pulang dulu, dan nanti kamu ke rumah, kita omongin lagi di rumah, ucapan Revan dan langsung beranjak dari duduknya. Kasihan juga Kak Revan, aku kira dia tetap sombong seperti dulu, tapi ternyata hatinya bisa lembut juga, bahkan Kak Sahila yang begitu lembut bisa meluluhkan hatinya. Kakak ipar memang membawa pengaruh positif untuk kakak. Akhirnya es batu itu sudah mencair. Mudah-mudahan mereka cepat diberi jalan yang terbaik, gumam Ririn sambil melihat punggung Revan dan Sahila berlalu. Di dalam mobil Sahila hanya diam, begitu juga dengan Revan yang tak mau banyak bicara. Dalam pikirannya hanya bagaimana cara membujuk Sahila untuk tidak memikirkan semua itu. Mata yang sembab itu tak bisa disembunyikan. Pak Cakra melihat menantu kesayangannya dengan wajah yang sedikit memerah dan masih menahan tangis. Sahila mencium punggung tangan mertuanya saat mereka berpapasan di depan pintu. Masuklah ke kamarmu, Papa tahu kalian ada masalah, ucap Pak Cakra bijak, tak mau mengganggu Sahila yang terlihat suntuk. Kamu sudah janji tidak akan bersedih, tapi kenapa sekarang kamu mengingkari janjimu? Tapi aku tidak bisa menahannya, aku penyakitan, dan bahkan aku memang tak sempurna karena aku tak bisa hamil. Sahila meluapkan emosinya pada Revan. Dan sekarang lihat aku, ucap Sahila dan langsung meraup pipi Revan, apa kamu akan bertahan dengan diriku yang tak sempurna ini? Aku tak bisa memberikanmu keturunan, ucapnya mulai melemah. Revan langsung memeluk wanitanya itu. Ada rasa pilu yang tak bisa diartikan. Melihat Sahila menangis membuat Revan ikut tenggelam dalam kesedihan itu. Jangan bicara lagi, kalau selalu itu saja yang jamu ucapkan. Meskipun kita tak bisa memiliki anak sekalipun tak ada niatku untuk meninggalkanmu. Ini bukanlah masalah bagiku, dan kamu tidak dengar apa kata Ririn tadi. Kamu bisa sembuh normal dan bisa hamil, kamu tenanglah jangan seperti ini. Mas nggak bisa melihatmu sedih, dan jangan sekali-kali kamu bilang kalau aku akan meninggalkanmu. Apa kamu tahu selama hidupku, aku adalah orang yang sangat sombong dan angkuh.
dan tak pernah takut dengan apapun, tapi selama hidupku aku pernah mengalami getaran yang sangat hebat pada diriku. Saat pertama aku menerima jabatan dari papa untuk menjadi CEO, dan yang kedua saat aku datang ke makam mama untuk yang pertama kali, dan kamu tahu getaran yang ketiga itu muncul saat pertama kali aku menyentuhmu, dan di saat itu juga aku mulai merasa bahwa kamulah wanita yang aku cari selama ini. Namun aku tidak bisa mengatakannya, karena memang egoku terlalu tinggi, dan sekarang aku akan jujur, aku sangat-sangat-sangat mencintaimu, dan aku tidak akan meninggalkanmu, ucap Revan lembut. Sahila merasa terharu dengan ucapan Revan kali ini, setelah sekian lama mendampingi Revan, baru kali ini dirinya merasa terbang ke awan. Meskipun berulang kali Sahila menerima pujian dan kasih sayang serta perhatian dari Revan, namun pernyataan cinta itu baru terucap. Terima kasih, aku akan mengikuti apapun yang Mas minta. Aku akan menjalani pengobatan itu, apapun hasilnya nanti aku akan tetap menjalaninya dengan ikhlas. Ternyata ganas juga kamu saat marah-marah. Revan meledek dan langsung mendapat cubitan di perutnya yang membuatnya meringis. Air mata yang tumpah ruah itu berakhir dengan sebuah senyuman dari keduanya. Revan merasa lega setelah melihat Sahila tersenyum dan sedikit melupakan beban yang singgah dari tadi. Sekarang kamu istirahat saja dulu, Mas akan menemanimu di sini. Nanti kalau Ririn ke sini kita akan bicara, langkah apa yang akan kita ambil, ucapnya sambil menggiring Sahila ke arah ranjang. Setelah Sahila terlelap Revan langsung keluar dari kamarnya. Meskipun belum tahu pasti, Pak Cakra tetap saja memikirkan apa yang terjadi dengan menantu dan anaknya itu. Van, apa yang terjadi? Kenapa Sahila terlihat begitu sedih? Ucap Pak Cakra, saat melihat Revan menghampirinya. Ada masalah pada Sahila, kata Riri ada tumor di otak Sahila, tapi aku tidak terlalu paham, nanti Riri akan ke sini untuk membicarakan masalah ini lagi. Riri, bukannya dia tinggal sama orang tuanya, ucap Pak Cakra sedikit terkejut mendengar nama keponakannya yang memang berprofesi sebagai dokter kandungan itu. Revan menggeleng, dia yang memeriksa Sahila tadi, dan dia memang sudah pindah tugas di sini, ucap Revan menjelaskan. Tak seperti biasanya, malam ini begitu indah, bintang gemerlap serta rembulan yang menerangi kegelapan pun nampak tersenyum. Namun berbeda dengan hati Sahila saat ini yang sedih karena nasib yang tak beruntung singgah, perjalanan hidupnya yang tak selalu mulus seakan membuatnya ingin putus asa, namun semangat dari Revan selalu membuatnya bangkit. Di depan pintu Pak Cakra dan Ririn saling tanya kabar dan sedikit melepas kangen karena sudah lama mereka tak saling bertemu. Aden non Ririn datang, ucap sang bibi pelan karena melihat Sahila yang masih terlelap. Revan mengangguk, dan langsung beranjak dari ranjangnya, namun langkahnya terhenti saat Sahila menarik tangannya. Aku ikut, aku ingin tahu apa yang akan dikatakan Dokter Ririn. Revan menjawab dengan senyum kecilnya. Saat di ruang keluarga, Ririn, Pak Cakra, Revan dan Sahila berkumpul, dan Ririn siap untuk mengatakan apa yang akan ditanyakan Revan. Apa yang ingin kakak tanyakan? Aku siap untuk menjawab, ucapan Ririn memecah suasana yang sempat hening. Seperti tadi siang, aku ingin menanyakan tentang efek samping dari pengobatan penyakit itu. Tumor kakak ipar ini masih sangat kecil, jadi kakak bisa mengkonsumsi obat-obatan jenis dopamine, agonis seperti bromokriptin, ini sangat efektif untuk mengatasi tumor itu. Revan sedikit lega mendengar penjelasan Ririn yang pertama. Tapi apa? Ucapan Ririn langsung terpotong dengan suara Revan yang sedikit keras. Tapi jika itu belum berhasil, kakak ipar harus melakukan operasi transsphenoidal. Operasi ini dilakukan untuk menjangkau kelenjar hipofisis melalui tulang sphenoid. Nah, di sini dokter akan membuat sayatan kecil di atas gigi depan atau melalui lubang hidung. Penjelasan yang kedua membuat Revan mengernyitkan dahinya, sedangkan Pak Cakra dan Sahila hanya diam menjadi pendengar. Tidak, itu pasti sakit, aku nggak mau jalan yang itu. Kakak, itu pun kalau memang Kak Sahila bisa melakukan operasi, kalau tidak bahkan kita punya jalan yang lebih sakit lagi, terapi radiasi. Bahkan efek dari terapi ini banyak sekali, dan saat menjalani perawatan ini kakak akan mengalami lelah, iritasi kulit, termasuk pembengkakan, melepuh hingga terlihat seperti terbakar,
rambut rontok, masalah pada kandung kemih, mual, muntah dan diare, peradangan jaringan pneumonotis erofagitis hepatitis, penurunan sel darah putih atau trombosit, akan tetapi yang terakhir itu jarang terjadi. Dan pernyataan dokter Ririn yang terakhir membuat Revan menelan ludahnya dengan susah payah, membayangkan Sahila akan mengalami semua itu. Tidak, itu tidak boleh. Istriku tidak boleh melakukan terapi radiasi, itu terlalu sakit, aku nggak akan sanggup walau hanya melihatnya. Kalau gitu kita coba yang pertama saja, dan besok aku akan membawakan obatnya untuk kakak. Apa kakak ipar setuju? Ririn meminta persetujuan dari Sahila. Sahila melihat wajah Revan, namun Revan hanya menganggukkan kepalanya. Aku ikut saja, apapun yang terbaik menurut dokter, ucapan Sahila dengan lembut, namun dalam hatinya terselip rasa takut dengan pernyataan Ririn. Maaf kakak, bukan aku menakut-nakuti kalian, aku hanya memberitahu kalian supaya kakak tidak menyalahkan aku saat terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena Ririn tahu gimana tegangnya wajah Revan saat ini. Revan hanya diam meresapi setiap perkataan yang Ririn ucapkan. Terima kasih ya Rin, kamu sudah membantu kakak iparmu, dan sekarang kamu tinggal sama siapa di sini, kenapa kamu nggak pernah main ke rumah? Maaf Om, aku sangat sibuk, dan aku pikir kakak masih di luar negeri, jadi aku malas nggak ada teman untuk aku ejek, sekarang aku tinggal sendiri di apartemen, ucapan Ririn membuat Pak Cakra mengernyit. Anak perempuan masih perawan tinggal sendiri, apa kamu nggak takut? Mendingan kamu tinggal di sini saja, nggak apa-apa, daripada tinggal sendiri, dan kamu lebih mudah untuk membantu kakak iparmu. Tapi Om, nggak usah tapi-tapian, mereka saudaramu, dan Om ini Om kamu, masa iya Om membiarkan keponakan Om tinggal sendiri, dan sekarang ambil barang-barangmu, mulai malam ini tidur di sini. Ucapan Pak Cakra tak bisa dibantah oleh Ririn maupun Revan. Benar apa kata Papa, perempuan tinggal sendiri, sudah kamu tinggal di sini, aku akan hubungi Mike untuk mengantarmu mengambil barang-barangmu sekarang ini. Revan langsung menghubungi Mike untuk datang ke rumahnya. Sahila terus saja tersenyum melihat Ririn, wanita yang begitu cantik dan mandiri serta dewasa. Obrolan demi obrolan pun terjadi dari ketiganya. Sedangkan Pak Cakra sudah kembali ke kamar untuk istirahat. Apa kakak ipar tahu betapa sombongnya Kak Revan? Ririn mulai membuka masa lalu. Sahila mengangguk membuat Ririn melongo. Jangan bilang kakak pernah menjadi korban kesombongannya. Tanya Ririn memastikan bahwa orang gay lembut seperti Sahila terkena semprot dari Revan. Kalau pernah kenapa, kamu kepo banget, dan itu masa lalu jangan diingat. Revan mengeraskan suaranya dan melihat Ririn dengan tatapan tajam. Sementara Sahila hanya bisa diam. Sahila tak mau masa lalu yang begitu kelam itu teringat kembali, cukup dengan masalah yang ada sekarang saja sudah membuatnya lelah. Tak berselang lama Mike datang dan menghampiri mereka. Kenapa bos memanggilku malam-malam begini? Apa ada masalah dengan Nona? Apa Nona menghilang lagi? Celetuk Mike membuat Revan berdecak kesal. Terus saja ingat yang kemarin, kalau kamu memang mau pulang ke negara L. Revan langsung mengancam. Maaf, cuma bercanda. Lagian malam-malam ganggu orang saja, nggak tahu apa kalau aku lagi asyik nonton film action. Mike menggerutu. Antar Ririn ke apartemennya, dia mau mengambil barang-barangnya dan mulai besok dia akan tinggal di sini. Mike langsung saja beralih memandang wanita cantik yang ada di depannya itu, dan mempersilahkan untuk mengikutinya. Tak ada percakapan besar selama di dalam mobil, Ririn dan Mike hanya saling mengenal saja setelah itu mengobrol kecil saja. Tuan bekerja pada Kak Revan sudah lama. Ririn bertanya dengan ramah melihat wajah Mike yang begitu tampan membuat dirinya sedikit gugup. Panggil saja Mike, aku sudah hampir setahun. Dulu aku yang mengurus perusahaan Om Cakra di negara L, tapi setelah bos datang ke sana aku jadi sekretarisnya, dan saat bos bercerai dengan Kania dan pulang ke sini dia mengajakku, aku pun tak bisa menolaknya. Kenapa? Bukankah Kak Revan itu sangat sombong, kenapa kamu bisa betah dengannya? Aku juga nggak tahu, meskipun terkadang aku juga merasa kesal dengan tingkahnya, tapi aku nggak mau meninggalkannya. Nona sendiri, bekerja di mana, kok aku baru lihat? Panggil saja aku Ririn,
Aku bekerja di salah satu rumah sakit swasta. Aku dokter kandungan, dan aku memang sudah lama tidak ke rumah Om, karena aku pikir Kak Revan masih di negara L. Aku malas saja kalau harus berhadapan dengan Om tiap hari, jadi aku memilih bungkam dan tidak memberi tahu Om kalau aku tinggal di kota ini. Oh, jadi dari tadi aku bicara dengan dokter, ucapan Mike membuat keduanya tertawa lepas.